Wah, bayangin bisa ngeliat pemandangan yang indah banget. Tapi sayang, ini baru pandemi, jadi nggak bisa pergi traveling kemana-mana. Aduh, mana harus WFH, pekerjaan kantor numpuk sama perkuliahan. Pusing. Kalian juga gitu nggak? Ngalamin yang namanya crowded-nya, harus ngerjain kerjaan kantor dan juga harus kuliah online. Tapi tenang guys, aku punya tips supaya kita tetap bisa mengerjakan tanggung jawab di dalam pekerjaan dan juga di dalam kuliah dengan seimbang. Jadi kuliah sambil kerja, kenapa enggak? Oh iya, ngomong-ngomong, tipsku ini nggak cuman bisa dipakai buat kita-kita yang itu kuliah sambil kerja, tapi juga bisa dipakai buat semua teman-teman mahasiswa ya. Tips pertama, jangan lupa bikin jadwal harian dan to-do list. Kenapa ini penting banget? Karena jadwal harian itu akan menolong kita untuk kita memanage waktu kita nih. Kita mengatur waktu kita menyusun berdasarkan prioritas, mana kegiatan yang mau dilakukan yang itu penting terlebih dahulu. Dan kalau to-do list itu menolong kita untuk mencatat nih, apa aja sih yang mau kita lakukan secara detail di hari itu. Kita bisa kebingungan nih, mana dulu sih yang mau dikerjain, tugas kantor dulu atau tugas kuliah dulu. Dan bisa juga lupa karena nggak ditulis tadi, makanya penting punya jadwal harian dan to-do list. Di tips yang kedua ini, ciptakan suasana yang menyenangkan ketika kita harus mengerjakan tanggung jawab kantor dan juga berkuliah ya. Apalagi ini kan online dan di rumah. Pasti kan bisa lebih rileks, lebih santai. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa UT ini udah dapet yang namanya fasilitas RBV atau ruang baca virtual. Kita bisa baca modul di situ. Dan kita juga dapet modul yang hard file-nya itu yang juga sama ya dengan yang di RBV. Kita bisa baca-baca sambil minum kopi. Kalau kita capek lihat layar ya kita pakai modul yang hard file itu. Dan ada fasilitas-fasilitas lain seperti materi-materi dari dosen. Kan kita patut bersyukur banget, ini sangat dimudahkan guys. Jadi lihatlah ini sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena kalau kita udah bisa melihat sesuatu itu sebagai hal yang menyenangkan, maka kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan juga. Di tips yang ketiga ini, kita perlu untuk tetap belajar ya, tapi nggak usah yang berat-berat ya, baca modul langsung habis gitu, tapi dicicil aja atau bacanya sedikit-sedikit. Jadi tetap kita mendisiplin belajar. Kalau aku sendiri sih biasanya itu sebulan atau 2 bulan sebelum ada perkuliahan lagi, aku udah nyicil baca lewat RBV ya. Aku udah baca-baca modul lewat RBV itu supaya aku tahu materinya yang akan aku pelajari di semester depan itu seperti apa. Sehingga waktu kita kuliah nanti itu akan lebih efektif, kita lebih cepat untuk mengikuti materi. Karena kita kan juga kerja nih, ya untuk teman-teman yang kerja, aku juga kerja. Kalau misalnya kita baru belajarnya itu waktu kuliahnya, apalagi baca modulnya itu waktu kegiatan kuliah berlangsung, yakin deh bakalan keteteran. Karena kita kan juga masih harus ngerjain tugas yang lain ya, kayak tugas kantor tadi. Tapi kalau kita udah nyicil, baca sedikit-sedikit, kita udah mulai memahami ini materi kuliah semester depan bakalan kayak gimana sih, nanti akan lebih enak ke depannya. Waktu kita kuliah itu kita akan lebih udah paham, sehingga kita akan lebih cepat untuk menerima materinya. Kita juga lebih cepat ngerjain tugas kuliahnya karena udah paham, dan kerjaan di kantor juga nggak akan keteteran. Yaps, itu tadi 3 tips dariku, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama belajar untuk terus bertanggung jawab, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam perkuliahan kita. Karena kita adalah calon-calon pemimpin bagi bangsa ini. Dan sebagai seorang pemimpin, karakter yang juga mesti ada di dalam diri kita adalah karakter yang bertanggung jawab. Aku yakin kita semua pasti bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab.